terponis COVID ya, baik Kalina pun di dalam surat keterangan dokternya ya memang bukan COVID gitu loh. Jadi ya kita normal aja, cuma membatasi si keluarga yang datang berapa lagi kita list gitu-gitulah. Pengen nikah dulu ya. Maut, jodoh, rezeki semua di tangan Tuhan. Oke? Kita mau ada meninggal muda, ada meninggal tua, dan bapakku 85 tahun aja masih sehat. Nah itu bikin aku siriknya di situ. Bapakku aja 85 tahun sehat-sehat aja, kok aku baru 53 kok udah begini, udah mulai oleng. Ya memang udah kesepakatan dua belah pihak keluarga sih gitu loh. Jadi kayak keluarga besar Kalina sama keluarga besarnya aku. Cuma kan karena memang kondisinya lagi situasi seperti ini, kayaknya kita juga akan lebih meminimalisir jumlah yang datang. Di mana Bang Piki akan Acaranya di rumah aku. Sama Kalina kemarin? Di rumah aku, jadi ntar karena ya udah kita sepakatin lah, mungkin agak halamannya kan agak besar gitu. Kalau rumah Kalina kan mungkin takutnya menumpuk gitu loh. Jadi kita pakai rumah besar, cuma acara prosesi tetap aku yang melamar Kalina. Terserah apa sih? Banyak kita udah belanjain dari Prosesinya siapin apa aja? Iya banyak, kita udah masih belanjain sampai sekarang ini. List-listnya ada yang kalau udah di list gitu loh, kayak seperangkat alat sholat udah di list, terus ada makeup yang belum, terus sampai baju-baju semua apa aja gitu, makanan, terus kebutuhannya dia. Jadi seserahannya memang disebutin sama dia, ada list-listnya, cuma nggak memberatkan lah, hal-hal yang bisa kita jangkau gitu. Tapi yang paling susah dicari yang belum samain dapat apa tuh? Ini mau cari alat make up, sendalnya, karena kan sendal beda-beda ukurannya, sendal, sepatunya, terus sama ada kayak makanan yang dia kepengen gitu, terus aku harus cariin gitu-gitulah. Pokoknya berapa gram? apanya? Cincinnya? Adalah pokoknya nanti besok di. Jadi nggak sabar gitu masih Kalina untuk menghadapi tanggal 24 nanti gitu. Dia terbilang pasti, Bang karena Piki. kan yang mungkin kita makin mendekat, makin lebih serius gitu. Kan pernikahannya nanti tanggal 21 Februari ya. Jadi kita udah mulai rangkaiannya kita jalanin dari mulai lamaran tanggal 24 Januari. Oke, thank you. Aska datang nggak mas? Makasih Bang Piki. Bang, prosesnya kan tertutup atau seperti apa Bang? Sedikit Bang, kan mengenai kemarin udah sempat kena juga nih. Prosesnya akan tertutup atau seperti apa nih Bang? Kan rame kan didatangi keluarga. Yang ketahui bahwa aku dan Kalina, maaf sekali lagi, alhamdulillah tidak pernah terponis COVID ya. Baik Kalina pun di dalam surat keterangan dokternya ya memang bukan COVID gitu loh. Jadi ya kita normal aja, cuma membatasi si keluarga yang datang berapa lagi kita list gitu-gitulah semoga. Ya, Keluarga Kalina kan diundang untuk datang pasti tuh Bang. insya Allah mudah-mudahan pada Aska bakal hadir nggak bang? atau Kira-kira? nanti itu Kalina yang undang. Ya, Oke, Bang Piki, thank you Bang Piki. Kondisinya sudah membaik, tapi beredar di sekitar rumah bilang gue kena COVID karena pingsan kan, gue pingsan depan rumah. Lagi beli telur depan rumah, habis beli telur, pusing gue, kok oleng, ada gempa bumi ya, aku bilang gitu. Jadi gitu aku langsung duduk, langsung dari gak sadar sampai muntah-muntah, dibawa lari sama Pak RT ke rumah sakit terdekat. Aku pikir juga takut kena COVID, langsung bilang tes dulu, aku dites dulu positif atau negatif. Karena tidak mungkin dapat kamar kalau kondisi sekarang, kalau Anda positif nggak bakalan dapat kamar. Aku langsung minta VIP ya, tetap harus tes antigen dulu. Akhirnya tes antigennya 1 jam kemudian keluar negatif, langsung lega hatiku ya udah. Akhirnya ternyata asam lambung yang naik. Efek asam lambung itu keserangan jantung, ngeri, keringat dingin, muncul sampai pusing kelayangan sampai pucat. Tensi gue kemarin 90. Itu tuh dipaksain karena udah minum teh manis 1 gelas, jadi tensi gue naik lagi. Nanti betul-betul awal di tahun 2021 ini tumbang lagi, aduh jangan tumbang lagi deh. Semuanya jaga protokol kesehatan, ingat kemanapun juga pakai masker, dengan siapapun dimanapun, tidak mengenal umur, tidak mengenal profesi. Kita harus siap semuanya. Dan nggak tahu saya bisa divaksin apa tidak, ini pertanyaan aku. Saya kan komorbid itu kapan bisa divaksin ya? Sampai sekarang kan belum tahu kan. Nah itu, orang yang dengan penyakit bawaan itu yang berisiko tinggi. Itu asam lambung naik karena makan apa? Tiba-tiba, itu keserangan jantung. Jadi tiba-tiba aja lagi berdiri, kok pusing, kok oleng, kok pegangan sama pagar, kok pusing, gempa bumi ya? Langsung gue duduk di bawah, bapaknya di situ muntah langsung, perutnya kram. Nah itu kapan kejadiannya? baru hari Minggu kemarin kok. Yang ke depan rumah lagi. Kalau punya riwayat sakit itu ya? Iya, memang punya riwayat berapa tahun yang lalu pernah habis syuting film sama Cinta Laura sama siapa, pulang juga kena juga tapi di jalan tol. Untung ada asisten aku yang jaga langsung masuk rumah sakit.
Jadi lebih was-was nggak? Lebih was-was sekarang kemanapun juga kita harus selalu bawa makanan. Ingat, kemanapun juga bawa makanan dan minuman di dalam tas Anda. Kemanapun pergi jangan sampai perut kosong, karena kondisi sekarang ini berisiko tinggi ya. Kemarin itu masalahnya karena belum makan atau masalah makan atau Enggak, lagi baru bangun tidur sore, terus ke warung depan rumah mau beli telur, lihat telurnya kosong, kok nggak ada. Kok situ kok gempa bumi, kok pelayanan pegangan, pegang gitu. Oh, udah cari aman harus duduk. Jadi kalau tiba-tiba Anda dapat serangan atau apapun tiba-tiba, sebaiknya duduk, jangan tidur. Jadi biar, dan harus paksain diri batuk terus, batuk. Tidak ada dahak tapi paksakan diri biar pembuluh darah tetap terbuka. Pembuluh darah tetap terbuka, jadi sirkulasi oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh tetap lancar. Walaupun tensinya udah drop. Salah satu yang menolong itu adalah satu, dekat situ harus ada minuman manis biar gula darah naik lagi. Seperti itu. ada tantangan nggak sih waktu itu? Iya, sebenarnya aku lagi diet ini kolesterol dan segala macam, asam urat. Tahu sendiri kan udah umur, resikonya asam urat dan segala macam. Sempat dirawat berapa lama kemarin? Kemarin dirawat 3 hari. 3 hari. Masukan dokter seperti apa? Kenapa? Masukan dokter seperti apa? Dokter ini harus ini treadmill ulang, cek jantung ulang lagi. Khawatir takutnya ada penyumbatan. Aku balik jadi takut, jadi parno. Udah 3 masa tambah lagi. Nanti tato tambah lagi. Tapi jadi gimana sih melihat artinya di usia yang sekarang maaf penyakitnya banyak gitu. Ya itulah, kita mungkin kesalahan gaya hidup. Sorry, kita jadi jurnalis, hidup kita kan nggak teratur, makan kita nggak teratur. Gue berapa puluh tahun, belasan tahun jadi jurnalis, hidupnya kadang berangkat pagi pulang malam, dari malam pulang pagi, nggak jelas kan kerjanya. Nah itu setelah Anda nanti mulai masuk ke umur 40-an, 50, Anda akan merasakan dampak dari gaya hidup yang salah selama ini. Jadi mungkin sekarang kalian 20-30-an masih aman-aman aja, misalnya bapak ini 50. Nah, jadi hati-hati. Gaya hidup sekarang nanti terakumulatif, terjadi nanti umur 40 tahun ke atas. Jadi hati-hati semuanya gitu. Sebagai jurnalis kita bekerja dengan jam kerja yang tidak teratur, makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Jadi kita harus waspada mulai dari sekarang. Ada konsumsi obat yang dikonsumsi sama Oh, banyak banget, dikasih ada 10 macam obat, gue hampir bingung. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya ini terakhir dong, 2021 masih di awal bulan tapi banyak kesedihan yang terjadi gitu, banyak bencana, kecelakaan. Ya, aku juga Seperti sedih. apa nih? Akhir tahun kemarin adikku meninggal karena kanker pankreas setelah sakit 6 bulan. Awal tahun ini malah tiba-tiba aku tumbang gitu loh. Tumbangnya itu nggak bikin malu, depan rumah orang lagi, depan warung. Nah itu loh. Jadi saya sekarang harus menata diri, menata hidup, menata gaya hidup, semuanya harus betul-betul dijaga betul-betul. Makan, minum, dan gaya hidup semua sekarang harus teratur karena berisiko tinggi. Itu berat badan jadi turun banget ya? Ya, lumayan agak turun akhirnya. Karena diinfus terus tiap hari, diinfus selama 3 hari, 4. Sebenarnya boleh keluar, aku keluar dong. Di rumah sakit kan parno kita, walaupun di VIP, tetap kita parno, nggak bisa keluar. Turun berapa kilo masih? Ya, turun sekitar 3-4 kilo. Mengurangi kegiatan nggak ya? Ya, menjaga. Tidak penting tidak keluar rumah. Itu aja. Dan Pakai bagus. selimut, ngapain bawa selimut? Studionya dingin banget, Pak. Maklum, faktor umur. Ini maaf, yang merawat siapa yang masih ini mengingat saat ini kan masih dalam kesembuhan. Aku untung ada asisten yang selalu standby sama aku. Ada 2, jadi yang satu di rumah, yang satu jaga di rumah. Karena di rumah sakit hanya boleh 1 orang asisten, nggak boleh diganti-ganti. Seperti itu. Itu nggak nyesel nanti kalau nggak nikah dulu nanti. Eh, Pengen nggak sih nikah dulu ya. maut, jodoh, rezeki semua di tangan Tuhan. Oke? Kita mau ada meninggal muda, ada meninggal tua, dan bapakku 85 tahun aja masih sehat. Nah itu bikin aku siriknya di situ. Bapakku aja 85 tahun sehat-sehat aja, kok aku baru 53 kok udah begini, udah mulai oleng. Tapi Ya. ada usaha nggak untuk Usaha, nikah gitu? usaha, tapi semua tetap Tuhan yang menentukan semuanya. Jalan hidup orang. Oke, Bapak? Assalamualaikum. Foto dong, foto. Untuk pakai masker nggak apa kalau foto mah agak jauh. Mau foto aja? Iya bang, kita agak jauhan loh bang. Jauh nih. Ya, dulu gua jaketnya masker nih. Gaya dikit. Coba lihat sini bang Jer. Asik. Laki Ini banget boleh. dong. Oh, laki banget.